Saya lebih mau semangat loh. Nek mau pembekalan perempuan itu begitulah. Saya banyak kok. Keluhan kalau habis pulang haji kok ngantek jutaan. Ya Allah ya Rob, mau dipulang dalih. Sedih saya itu, sedih betul. Kok bisa ya gitu loh. Yang baru kemarin tuh seperti itu. Saya udah diminta apa ya, pendalaman terus. Setiap Rebo saya pendalaman haji yang 19 Pak kemarin, yang terakhir itu. Dia pendalaman terus loh. Terus kurang ngobrol, yang ngomongi saya sampai kayak gitu Bu. Ya kok ada yang tadi di sana. WA sama saya. Us ini gimana Us? Kok ada apa tuh? Sudah, ini tak gawe ke WA ya. Tak gawe ke. Nanti tolong dibacakan di depan ibu-ibu. Nah akhirnya yang 19 Mas 19 itu kalau tidak dengar suara saya kayak bledek gini nih. Wah, kangen katanya. Aku kangen suaranya Us. Dia dikumpulkan, saya bilang kumpulkan di musola. Ini baca ini WA saya. Semua nangis, akhirnya berpeluk-pelukan. Sudah jadi baik. Lah soalnya 19 itu kemarin hajinya mudah-mudah. Jadi gesekan itu banyak. Iya gampang sekali. Ya. Yang di sini baik, di sana jadi seperti itu. Lagi piye kau wong kaji kok lelai kaya ngene. Laisa lahu jazaa'u ilal jannah, golek haji mabrur kok kaya ngene. Saya itu sampai kayak gitu. Masya Allah, kita harus semangat, jangan seperti itu. Ya ini malah mabur ya Pak ya, lalu hajinya ini. Ya ini sedihnya kita seperti itu. Ya mudah-mudahan ini terkenang lintasan peristiwa. Nah ini yang saya sampaikan bahwasanya setelah kita ada satu kesempurnaan dari rukun Islam kita ini, bagaimanakah kita menyikapi dari sisa-sisa hidup kita ini? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sisa-sisa hidup ini agar kita ini selalu baik dikenang oleh orang, ya. Dikenang oleh orang itu bukan karena ketidakbaikannya, tapi dikenang oleh orang itu adalah karena satu kebaikan kita. Oleh karena itu kita harus semangat, diri kita harus bisa memotivasi diri sendiri untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya. Wesbar, tugasnya wesbar. Tinggal sisa hidup yang ini loh, yang kita nanti panggilan Allah ini loh. Panggilan Allah yang abadi. Kalau kemarin bisa saya sampaikan bahwa itu akan ada panggilan Allah yang abadi adalah kematian. Haji itu nanti bejo-bejo nih, bisa pulang, bisa tidak pulang. Tapi ini panggilan Allah yang abadi ini tidak akan bisa pulang kembali. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Memang dalam saat itu dikatakan bahwasanya Bukhari Muslim ya menyampaikan bahwasanya khairukum quruni sumallazi yalunahum. Orang yang terbaik itu adalah di waktu kurunku, waktuku. Ya jelas. Sahabat Rasulullah, orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, sahabat-sahabat, perjuangannya bukan seperti kita. Coba kita ingat bagaimana Umar bin Khattab membantu Rasulullah. Bagaimana Ali membantu Rasulullah seperti apa? Dengan apanya? Ya sudah diberikan, kita ini tidak bisa. Untuk berbuat seperti itu sulit sekali. Di masa-masa untuk menambahkan kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini. Memang waktunya itu balik adalah generasinya generasi Rasulullah. Namun dalam Kutubus Sittah dan yang dirawatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya bisa kita menjadi seorang yang terbaik. Khairukum, ya bisa. Yang pertama adalah khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ibu, Bapak, Masya Allah. Kalau melihat survei kemarin di tempat saya di Sumber, 60% dari jamaah haji itu nggak bisa baca Quran, Bapak. Masya Allah. Iya sedih saya lihat gitu. Cuma pernah saya Nyon Sewu. Dulu pernah Pak Zahra dicalonkan jadi mau digandengin sama Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi dulu. Saya ditanya, bagaimana Bunda kalau Bunda nanti jadi wakil wali kota? Oh saya akan berantas buta huruf Al-Quran. Saya akan dirikan TPA. Kampung-kampung harus punya TPA, saya bilang. Saya cuma ngomongnya begitu. Alhamdulillah Nyon Sewu. Saya ini dulu, ya ini bejone saya ya, sakit. Saya rasa begitu. Sekarang saya sangat bangga dengan profesi saya, guru ngaji.
Gitu toh. Iya. Dulu saya ini karena ngikuti Pak Zainal, saya itu udah dapat tempat, nggak usah tes, nggak apa. Begitu belum lulus sudah ditembong sama undip saya sendiri. Saya dulu kuliahnya di Sosial Politik Universitas Diponegoro Semarang. Betul, saya itu diminta jadi dosen. Nggak tanpa tes, nggak apa. Karena memang nyun sewu. Saya dari kecil tuh memang aktivis. Saya olahraga pemain sepak bola. Karena saya tinggi kan. Bapak saya itu turunan Pakistan. Jadi bapak saya kiper. Wah, kalau bapak saya sudah main bola itu sudah masya Allah. Lah tangannya panjang, badannya panjang, ya sudah ngegol itu didaplang itu sudah. Iya, nah adik saya tuh yang laki-laki pernah kakinya patah, nggak bisa main sepak bola. Ya, kalau ada laki-laki kayak laki-laki dia punya asma. Kalau ada sedikit asmanya kumat. Ya saya yang main. Saya yang main sepak bola. Saya main volley. Jadi tim-tim kayak gitu itu. Ya sudah itu saya tinggalkan. Akhirnya saya masuk Menba. Jadi saya ini aktivis. Terus terang saja. Lah aktivisnya yang kelanang-lanangan ini. Ya mohon maaf, saya ini tidak tomboy lah pokoknya. Lah ini di sini. Jadi karena saya ini seorang aktivis dan memang nyun sewu. Di pada saat itu memang seangkatan saya 67 orang itu yang saya lulus nomor 2. Karena yang lulus nomor pertama itu tidak mau disuruh jadi dosen. Saya diminta, udah kamu sini jadi dosen. Lah karena bot-boting ngetut ke wong lanang. Saya jadi kedampar di Solo. Kalau tidak gitu nggak ketemu jenengan, ya. Nah, saya nggak membayangkan ya. Kalau saya itu ngulang saya politik, itu sudah saingannya Ade Armando ini saya. Alhamdulillah sekarang saya bangga dengan apa? Apa yang jadi apa? Guru ngaji. Saya cuma gitu aja. Masya Allah, aku memperjalankan seperti itu. Tapi itu ada satu hikmah yang terbesar. Karena saya tidak punya anak. Hikmah terbesarnya ternyata itu. Saya tidak tahu ya Allah. Disitulah baru saya rasakan setelah saya sudah betul-betul saya memang tidak bisa hamil lagi. Saya baru betul ya Allah ternyata inilah saya itu diperjalankan hikmah dari semuanya ini kok sampai di sini. Itu. Cuma ada di guru ngaji. Alhamdulillah dulu TPA pertama kali di Solo sini, Taman Pendidikan Al-Quran. Saya jadi kepala sekolahnya. Ada di Penumping. TPA Arafat. Itu saya. Jadi angkatan murid saya pertama itu 60 orang itu anaknya para dokter. Jadi saya itu kalau sekarang di Muardi, Bumi, sopo meneh saya gitu. Saya bingung saya ini. Sopo iki? Saya Sari, Bu. Masya Allah Mbak Sari. Maaf ya. Lupa saya. Yang namanya guru ki lali sopo gitu. Itulah perjalanan. Jadi ta'alamal Quran wa'allamahu. Mari. Belum kasep. Penjenengan itu belum kasep mau belajar itu. Belum. Yang belum bisa. Nyun sewu. Saya pernah murid di Manahan itu umur 66 baru ngaji sama saya. Ya itu bodong Mbak saya. Umur semono itu ya Masya Allah. Dan bekas stroke lagi. Masya Allah, subhanallah. Tapi dia begitu mau meninggal itu saya yang dicari. Aku cari ke Bu Umi. Saya tuntun belajar ngaji walaupun dia sangat-sangat terpatah-patah untuk membacanya itu. Belum terlanjur kita ini. Cuma ya kita ini harus kalau masih bisa ini kita harus tingkatkan dari pembacaan kita. Katanya Allah itu begini. Allah itu Allahu Ahad. Allah itu Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah tidak diberanakkan dan Allah tidak beranak. Tapi Allah itu sudah membuat ahlulnya sendiri. Membuat keluarga Allah sendiri. Yang pertama apa? Orang yang ta'alamal Quran. Membaca Quran dengan baik, belajar dengan baik. Itu sudah menjadi keluarga Allah. Kemudian yang kedua apa? Orang yang mentadaburi Al-Quran. Yang Quran dibaca, la'alakum turhamun.
Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah supaya Allah itu memberi rahmat kepadamu. Nah kadang-kadang diwacake qiraah malah ngomong karo koncone dewi. Ya ini nyun sewu. Ini apa kita termasuk alullah kayak gini? Apa termasuk keluarganya Allah? Tidak. Makanya kita kalau ada Quran dibaca sudah diam aja. Gitu. Ini bagusnya juga gitu Pak Mufti saya usulkan. Jadi nanti yang bisa baca Quran kalau ketemuan begini ini sebelum tausiah dibaca bareng. Satu yang banter, nanti lainnya mengikuti. Jadi semua baca bareng bawa Quran kalau pas ketemuan kayak gini. Gitu. Diurutkan terus saja. Nanti ada yang membaca sari tilawahnya. Jadi tahu, oh tadi yang dibaca ini. Dibaca aja satu makra udah cukup. Ain sampai ain, nanti ketemuan lagi. Ya enggak apa-apa. Wah, itu kata-kata bumi. Ya enggak apa-apa. Sedikit kalau kita tahu itu lebih baik. Oh tadi ini. Lah nanti baru dengan tausiah supaya semuanya ada makna. Lah nanti yang belum bisa belajarlah. Kalau ingin menjadi khairukum tadi yang pertama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu. Semangat, terus semangat, enggak apa-apa. Kemudian yang mentadaburi tadi bisa mentadaburi isinya, bisa mentadaburi bacaannya. Jadi karena Allah di sini menghadiahkan istimewa dengan Al-Quran itu kan satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Di mana kita dapatkan? Kalau dulu jalan saya semangati. Di mana jenengan enak endi boleh oleh-oleh apa ning jero Masjidil Haram? 100.000 kali. Sholat sunat dapat gantinya tambah nih gitu. Coba bayangke. Apa ndak luar biasa? Lah sekarang sama kehidupan kita ini. Apa yang bisa menjadi ada perlipatan seperti itu kecuali membaca Al-Qur'an. Satu huruf yang kita baca baru gitu aja sudah dapat 10. Kalau kita tinggalkan satu halaman itu dari 5.500 kebaikan yang kita tinggalkan. Apa ndak iman-iman? Bagaimana kita bisa mengisi akhir hidup kita ini dengan yang terbaik? Senyum baru satu. Assalamualaikum. Nah, baru. Tapi Quran, Masya Allah. Quran itu merupakan berzikir yang paling tinggi. Ini mudah-mudahan semangat. Lah mentadaburi yang kedua ahlullah itu mentadaburi bisa bacaannya. Jadi kalau bacaannya ya harus benar, ya. Cari guru. Harus digurukan. Quran itu harus digurukan. Rasulullah aja berguru pada malaikat Jibril. Kok kita tidak mau berguru dari buku saja? Ya tidak bisa. Nanti alladzina diwaca malah alladzina. Lah iya diwaca alladzina no. Enggak mudeng. Ya ta? Makanya harus digurukan. Kalau nanti bacaannya keliru bisa bermakna keliru. Dibaca ma'a Rasulullah, harusnya ma'a Rasulullah, dibaca ma'a Rasulullah, itu dia keliru. Ma'a itu bersama beserta, kalau ma'a itu air. Makanya harus digurukan. Baca Quran itu harus digurukan, tidak bisa, ya? Tidak bisa. Makanya supaya kita jadi orang yang terbaik, mari bangkitlah untuk belajar, semangat, golek guru. Jangan apalagi kita punya cucu sekarang, sarankan kepada anak-anak kita, Nduk, iki aku wong tua wis kebacut ora iso ngaji. Aku ngapurane, dek biyen aku ora iso ngeterke kowe iso ngaji apik. Kowe tak saranke mbok kowe golek guru. Putu-putuku iki lho sekolahke sing apik. Nah ini belum terlanjur Ibu Bapak, masih ada satu kesempatan. Enggak usah malu. Gak usah malu, belajar itu gak usah malu supaya kita menjadi khairukum, ya, menjadi orang yang terbaik menurut Allah. Loh, luar biasa kan? Ya. Kemudian yang selanjutnya khairukum ahsanakum yang saya khairukum ahsanakum khalqa. Jadi orang yang terbaik yang kedua itu adalah orang yang baik akhlaknya. Lah akhlaknya itu menurut apa? Ya menurut ajaran Islam.
Jadi kalau kita mengaku kita ini sudah sampai di Raudhah, kita sampai di masjidnya Rasulullah, di mana kita beribadah di sana dikalikan dengan 1000 kali. Ya toh sama dengan kita bekerja untuk beribadah sepanjang 2 tahun lebih 7 bulan. Loh. 1 kali. Nah, ini kita ini sebagai cinta kita kepada Rasulullah apa? Ya kita harus ikuti Rasulullah. Sholawat itu perlu, pasti harus, dan terutama yang dibaca pada malam Jumat. Targetkan Bapak Ibu Haji, kita bisa sampai ke sana. Bayangkan pada waktu kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, enggak pakai boleh. Kalau saya di sholat tidak, tapi kalau di luar saya penghargaan itu sebagai sayyid adalah tuan. Jadi aku enggak mau jangkar sama Rasulullah. Semoga keselamatan atas Rasulullah, atas Muhammad. Enggak, saya enggak. Semoga keselamatan atas baginda junjungan saya Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya maksud sayyid. Jadi monggo sayyidina itu seperti itu. Ya, tapi kalau dalam sholat kan kamar itu musolli, seperti aku sholat tiru, saya tiru Rasulullah. Tapi kalau di luar itu saya jangan aja kalau saya jalan di pasar. Mimi, ya mestinya ya piye, ya ya paling tidak bumi atau piye gitu. Ada itu penghargaan, ya, karena adabnya saja kewajiban anak kepada orang tua tidak diperbolehkan memanggil keduanya dengan namanya. Itu adalah sebagai ungkapan anak kepada orang tua sebagai rasa terima kasih, dan adab kepada orang tua itu seperti itu. Apalagi kita mengambil orang yang terhormat. Kalau saya seperti itu monggo. Bayangkan penjenengan itu sedang duduk di Masjid Nabawi, Masjidnya Rasulullah. Apakah tidak akan ada satu kerinduan? Makanya selalulah berdoa, Allahumma la taj'al hada akhira ahdina. Ya Allah, jangan jadikan kunjungan saya kemarin di Masjid Nabawi itu sebagai kunjungan yang terakhir untukku. Ya Allah, panggil kembali ya Allah, aku ya Allah, panggil kembali. Nanti Allah itu akan atur rezekinya sendiri, nggak usah susah. Saya itu sudah membayangkan di waktu kecil saya. Betul, kalau saya menginjakkan di tanah Masjidil Haram ataupun Nabawi, saya itu nangis, saya itu tidak karu-karuan. Karena bapak saya yatim di usia kecil, Bapak Ibu. 12 tahun saya sudah ditinggal bapak saya. Bapak saya itu mau berangkat, tidak bisa, tidak kumanan kutunnya dulu waktu itu. Duitnya kasih kakaknya. Karena kakaknya dapat, udah nyampean kakaknya yang berangkat. Kemudian ikut lagi kalau kemana ya, kalau di sini bahasa kemarin saya bilang first travel. Dan bayar kayak gitu, mu'alim bangkrut. Gak pernah bapak saya itu menginjakkan kaki di sana. Saya ini kok, ya Allah ya Rob, bukan hitungan apalagi sampai lupa saya. Bukan saya sombong, tidak. Betul, saya kok jadi dan tidak bayar. Loh, itulah yang aneh di situ. Jadi pembimbing rakyatan mayu-mayu. Betul, saya itu nggak bayar. Dari mana? Nikmat mana